A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sekalian, Ketua DKM yang saya muliakan, juga pengurus Masjid Al-Hidayah, tokoh masyarakat, tokoh agama, hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabarnya, Pak? Sehat semua, alhamdulillah. Di hari ini alhamdulillah kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa melaksanakan sebagian kewajiban kita, sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan kita semua umatnya. Mudah-mudahan kelak bisa berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama beliau di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita surat Al-Zalzalah bagian yang selanjutnya. Untuk lebih berkahnya kita baca terlebih dahulu ya surat Al-Zalzalah. Kelihatan? Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Bi anna rabbaka awha laha. Yauma idin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Yauma idin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Faman ya'mal mithqala
Ini terjemahnya, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Zalzala yuzalzilu zilzalatan, jadi kegoncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi mengeluarkan beban-beban yang dikandungnya dari al-mauta, dari orang-orang yang meninggal, kemudian dari kandungan-kandungan yang ada di dalamnya. Wa qala al-insanu malaha, dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Yauma idzin tuhadditsu akhbaruha, pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Bi anna rabbaka auhalaha, kondisi ini yang nyuruh adalah Allah, yang memerintahkan adalah Tuhanmu. Kemudian apa? Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok, diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang berbuat kebaikan sekecil apapun maka ia akan melihat balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, barang siapa yang mengerjakan kejahatan sekecil apapun, ya, sebesar biji zarrah. Zarrah itu satu yang kecil, ya, maka ia akan melihat balasannya. Kemudian bulan lalu sudah disampaikan tentang ini, ada tentang apa, identifikasi suratnya, termasuk Madaniyah. Jumlah ayatnya ada 9, jumlah kalimatnya ada 30, jumlah hurufnya ada 149. Sebab turunnya diantaranya misalnya yang disebutkan oleh Imam As-Suyuti bahwa diterangkan bahwa seorang mukmin, ya, seorang muslim akan dibalas semua amal perbuatannya, kemudian mereka juga akan diberikan balasan perbuatan baik atau balasan dari perbuatan buruknya, dan perbuatan-perbuatan buruk itu akan dibalas dengan setimpal bagaimana perbuatan-perbuatan yang baik. Sehingga disebutkan oleh beliau, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini lanjut. Kemudian sekarang kita yang bagian ke selanjutnya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha, pada hari itu bumi menyampaikan beritanya, sungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan. Ini diterangkan oleh Imam As-Suyuti. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha qala atadruna ma akhbaraha qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan kabar atau berita yang disampaikan oleh bumi itu? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Terus Rasul menjawab, fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli 'abdin aw ummatin bima amila ala dhuhriha, bahwasanya bumi itu akan menjadi saksi atas perbuatan-perbuatan yang terjadi di atasnya dulu, yang dilakukan oleh manusia atau oleh seorang hamba. Jadi jangan kira bahwa bumi yang kita pijak, tanah yang kita lalui itu nggak akan bersaksi. Kelak akan bersaksi. Kita dari sini kemana, kita di tempat ini ngelakuin apa, kelak itu bumi yang kita pijak akan ngomong, akan bercerita. Dulu si fulan di sini melakukan ini, melakukan kebaikan. Dulu di sini si fulan melakukan keburukan. Jangan kira bumi itu akan bersaksi. Maka alangkah baiknya, alangkah indahnya kalau bumi yang kita pijak kelak dia akan bersaksi, oh dulu di sini warga Permata Cimanggis sektor Topas, warga Masjid Al-Hidayah pernah sujud di sini, pernah sujud, pernah sholat, ya. Kenapa? Pas mudik dia istirahat di masjid ini, ya.
kemudian dia menunaikan sholat seperti itu. Jadi saksi atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Oleh karena itu salah satu kenapa disyariatkannya kita kalau setelah sholat wajib itu ada sholat rawatib untuk berpindah tempat, salah satunya itu agar setiap tanah yang kita pijak, bumi yang tempat kita sujud, kelak mereka akan berbicara, akan berkata bahwa oh dulu si fulan ini pernah sujud di sini. Jadi sunnahnya pindah-pindah. Maka kata Nabi, kalau engkau nggak bisa pindah, kondisinya penuh, maka bedakan sholat wajibnya dengan sholat rawatib dengan berdoa. Jadi doa aja sih, misalnya penuh banget tuh, kondisinya udah normal, penuh nggak bisa gerak, antum doa setelah sholat wajib, terus melakukan sholat sunnah. Itu yang diajarkan. Kalau nggak bisa pindah tempat, kalau sekarang kan milih Pak, mau di mana, banyak ya, di luar juga bisa, atau di rumah juga bisa kan sholat sunnah rawatib seperti itu. Ini ya, maka salah satu keutamaan yang diberikan Allah kepada umatnya Rasulullah adalah dijadikannya wa ju'ilatil ardu masjidan wa tahuran. Dijadikan bumi ini atau tanah yang kita pijak ini boleh untuk sujud. Di mana tempat dia bisa sholat, silakan sholat. Kalau umat-umat lain ya, yang non muslim, mereka harus sholat di tempat yang memang sudah disediakan. Bahkan kalau itu nggak ada daftar namanya, ya nggak bisa sholat di situ. Kita mau sholat di masjid mana aja boleh. Meskipun saya bukan warga sini, tapi kalau pas kebetulan mampir di sini, sholat di sini boleh. Kalau umat yang lain nggak boleh, harus ada daftar namanya, ada listnya. Nih di sini nggak, gitu. Tempat sholatnya di sini nggak, gitu. Kalau umat Islam silakan. Di masjid boleh, di tanah lapang boleh. Ya. Bahkan sekarang kan lagi musim orang pada keluar ya Pak ya. PPKM-nya sudah bubar, orang larinya ke daerah-daerah dingin, ke puncak, ke Bogor ya, bawa keluarga camping pakai tenda. Di sini pakai AC, di sana AC alam. Ya seru juga sih Pak. Ya bareng-barengan. Jadi melihat sunset gitu ya. Di sini ribet pakai masker, kan engap Pak lama-lama. Cuman karena perintah ya udahlah ikutin aja gitu. Ramai banget. Baik, selanjutnya nah disebutkan oleh Imam At-Tabari, yaqulu yauma idzin tuhaddithul ardu akhbaruha tahdisuha akhbaruha 'alal qaul alladzi dzakarna an Abdullah bin Mas'ud. Ini dari Ibnu Mas'ud. Anta takallama fataqul. Jadi bumi ini kelak bakal ngomong, berbicara, innallaha amaroni bihada, Allah memerintahkanku seperti ini, wa auha ilayya bihi, dan Allah mewahyukan kepadaku seperti ini, wa adina li fihi, dan Allah mengizinkanku pada hal ini. Jadi bumi ini ngomong nanti ya karena Allah yang memerintahkan, karena Allah yang menyuruh, dan Allah yang mengizinkan. Saat itu nggak ada yang bisa berbicara, nggak ada yang bisa ngomong, nggak ada yang bisa bersaksi melainkan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangan kita tidak bisa ngomong, kaki kita nggak bisa ngomong kalau bukan atas izin Allah. Bahkan lisan kita pun terkunci. Yang akan bersaksi adalah anggota badan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kelak. Jadi nggak ada yang bisa berdusta, nggak ada yang bisa berbohong. Terus menurut Imam Ar-Razi diceritakan, tuhaddisu anna dunya qad inqadat wa annal akhirah qad aqbalat. Jadi bumi itu bercerita bahwa manusia, masa dunia ini udah selesai, udah bubar. Selesai dunia, masa dunia, alam dunia sudah selesai. Sedangkan kita akan masuk ke alam akhirat. Perhitungan akhirat akan dimulai, itu hari kiamat. Dunianya sudah selesai, kata Imam Ar-Razi. Masa dunia sudah selesai dan sekarang berganti dengan masa akhirat. Maka perhitungannya bukan perhitungan duniawi lagi,
Bahkan waktu juga bukan waktu duniawi lagi, tapi sudah waktu akhirat. Fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Satu hari aja itu perhitungannya adalah khamsina alfasanah, 50.000 tahun dunia. Kadang-kadang kita berpikir gimana lamanya itu ya. Ternyata mudah. Kalau kita mau logikakan, dan mudahnya agama itu bisa masuk logika adalah kalau kita, bapak-bapak pernah mimpi mungkin ya, mimpi waktu kecil main di mana gitu. Seolah-olah kan ada waktu yang bapak lakukan dalam mimpi itu. Seolah lama banget kan. Padahal sebenarnya bapak tuh mimpi cuma 5 menit doang di dalam pikiran itu. Tapi kan bapak bisa kesini, main kesini, mancing, terus kemana gitu kan. Dalam mimpinya itu seolah-olah melakukan hal yang panjang. Padahal ketika dalam mimpi, ketika dibangunin misalnya cuma 5 menit tidurnya. Logikanya seperti itu. Nah, alam akhirat itu ya panjangnya seperti itu. Fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Nah, ukuran-ukuran ini sebenarnya untuk memberikan gambaran kejelasan atas balasan-balasan yang akan ada di akhirat nanti. Bahwa kebahagiaan itu selamanya, ya. Bahwa perhitungan-perhitungan itu seadil-adilnya, yang itu akan dialami oleh setiap kita, setiap hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang kedua, kata Ar-Razi, wal maqsudu ka'annal ardu tashku minal usad wa tashkur man ata'a Allah. Fanaqul inna fulanan shalla wa zakka wa shoma wa hajja fiyya wa inna fulanan kafara wa zana wa saraqa wa jara. Jadi maksudnya yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu tuh bumi bercerita tentang apa yang terjadi. Kata Ar-Razi itu bahwa bumi itu mengadu sedih atas perbuatan dosa maksiat yang dilakukan di atasnya. Di atas bumi sedih dia, ngadu, ya Allah, kenapa tempatku ini ya aku digunakan buat maksiat. Tapi bumi ini akan bersyukur kepada Allah manakala tempatnya, tanahnya atau wilayahnya itu digunakan untuk kebaikan-kebaikan. Ini fulan sholat di sini, fulan melakukan zakat, fulan naik haji. Ya. Kemudian kalau melakukan maksiat, ini fulan di sini melakukan dosa, yang kafir di sini, mencuri, berbuat jahat. Sedih bumi. Ya, seperti itu. Maka Islam itu bukan hanya melihat sosok manusia sebagai hamba Allah, tetapi juga Islam juga melihat bahwa bumi, langit dan seisinya itu adalah tentara-tentaranya Allah Subhanahu wa ta'ala, makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa bersaksi bahwa bumi itu akan terjadi bencana dan sebagainya, tentu semua atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dulu ada kisah ketika zaman Umar bin Khattab itu terjadi zilzal, gempa. Kemudian Umar bin Khattab memegang tanah. Hei bumi, ini aku masih hidup di sini. Jangan kau buat kerusakan. Tenanglah, kembalilah seperti semula. Itu Umar bin Khattab. Salah satu karomahnya, kemuliaannya sahabat seperti itu. Kemudian tanah yang dipijak itu, bumi itu sekonyong-konyong berhenti, diam. Ya Umar bin Khattab. Ya Umar bin Khattab luar biasa. Pas gempa itu langsung berhenti. Coba di sini, Pak. Bisa enggak? Pas gempa itu pegang ketiban, Bapak. Nah, kenapa Umar bin Khattab seperti itu? Karena kejujurannya dan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala luar biasa. Maka Nabi saat dulu Umar bin Khattab itu belum masuk Islam kan lihat beliau itu, Umar bin Khattab kan pemberani dan boleh dibilang ya jagoan lah, jagoan. Pernah melihat Umar bin Khattab itu bertengkar di pasar Ukaz, Suk Ukaz dulu dalam sejarah itu. Bertengkar di pasar Ukaz dan Umar bin Khattab menang, saking hebatnya.
jago gulat, jago perang tanding. Kalau sekarang siapa yang jago itu? Udah pensiun ya, udah pensiun jagoan kita nih. Ya, Mas Habib udah pensiun, jago banget pokoknya, nggak ada yang bisa ngalahin. Maka setelah melihat itu Nabi berdoa, Allahumma a'izal islama bi ahabaini rajulaini indak. Ya Allah, kuatkan Islam dengan dua orang yang kau cintai. Pilih ya Allah, yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua Abu Jahal. Ternyata yang dikabulkan itu Umar bin Khattab masuk Islam. Maka kata Nabi, khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam. Sebaik-baik kalian pada masa jahiliyah juga sebaik-baik pada masa jahiliyah. Dalam masa Islam juga dia akan jadi tokoh yang terbaik. Maka dari sini kemudian ada ulama yang punya pendapat begini. Seharusnya kalau orang sudah hijrah ya, balik yang tadinya dunia kelam menjadi baik ya, yang tadinya merampok, mencuri, membantai dan sebagainya, kemudian dia hijrah ya, betul-betul tinggalkan perbuatan-perbuatan itu. Tapi ketika sudah masuk Islam, tugas dia bukan meninggalkan total kemudian beralih ke profesi yang lain. Dalam arti dia sudah nggak mencuri, nggak malak, nggak jahat sama orang. Dia hanya di masjid aja, di masjid, sholat, zikir, istighfar, tobat, seperti itu. Itu bagus. Tapi ada ulama yang mengatakan seharusnya kalau dia betul-betul tobat sesungguhnya, ya ajak teman-temannya itu yang masih jahat, masih nggak benar itu untuk masuk ke dalam Islam, bukan meninggalkan total. Ya kenapa? Khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam. Kalau pada masa jahiliyah yang kau hebat, tentu masa Islam itu juga hebat. Ini yang terjadi pada Khalid bin Walid kan. Khalid bin Walid ketika sebelum Islam kan yang ngalahin Nabi ya semua atas izin Allah. Yang ngalahin Nabi pas perang Uhud kan strateginya Khalid bin Walid. Tapi ketika Islam, Khalid itu menang terus, perang menang terus. Ketika jadi pemimpin perang Islam menang terus. Lah gitu kudunya. Gitu ya. Tapi ini satu pendapat ya. Artinya bahwa orang sudah tobatnya udah bagus ya. Tapi alangkah bagus lagi dia bawa tuh teman-temannya yang dulu belum tobat jadi tobat. Sehingga kehebatan dia ketika jahiliyah itu juga dirasakan bahwa Islam tuh punya orang yang hebat kayak dia. Seperti Umar bin Khattab, seperti Khalid bin Walid yang tetap disegani, tetap dihormati, tetap ditakuti baik ketika dia Islam, baik ketika dia masih belum Islam atau sesudah Islam. Jangan sebaliknya, ketika belum Islam orang takut sama dia, ketika sudah masuk Islam ya malah diremehin, nggak ada yang takut sama dia, terus ya gimana, jadi nggak ada punya peran yang signifikan, hanya mementingkan dirinya sendiri. Ini yang sebagian ulama berpendapat ya seharusnya namanya hijrah ya bawa teman-temannya yang belum benar ke arah yang lebih benar, bukan meninggalkan total dunianya itu. Maksudnya meninggalkan total tuh nggak nyampur lagi ya, dia malah menyendiri, nggak mau peduli dengan orang lain. Nah ini ada yang mengatakan seperti itu. 3. Wa kana Ali radhiyallahu anhu idza faragha baitul mal shalla fihi rak'ataini wa yaqul. Jadi Ali bin Abi Thalib kalau sudah kelar dari bendahara, dari apa sih namanya ya, kalau di kita apa namanya Pak, yang ngurusin harta itu, kalau dulu namanya Baitul Mal. Baitul Mal itu ya negara punya divisi keuangan ya, divisi keuangan. Nah Ali bin Abi Thalib itu kan menjadi khalifah. Nah, ketika jadi khalifah, Ali bin Abi Thalib ketika sudah selesai dari lembaga keuangan atau divisi keuangan negara, bendahara negara, beliau sholat 2 rakaat lalu berdoa, la tashhadanna anni mala'tuka bihaqqin, wahai Baitul Mal, aku mengisi engkau dengan harta-harta ini adalah harta yang benar, dan aku mengosongkan rekeningmu, mengosongkan hartamu, isi Baitul Mal ini juga aku keluarkan dengan jalan yang benar.
Supaya apa? Supaya kelak ini lembaga keuangan ini juga bakal cerita bahwa tempatku ini dulu digunakan, hartanya aku kumpulkan dengan benar, aku keluarkan dengan benar. Itu Ali bin Abi Thalib seperti itu. Ketika selesai dengan Baitul Mal ya, Baitul Mal yang mengurusi masalah keuangan. Ini keuangannya ribet kadang-kadang ya Pak ya. Ya jujur kalau masalah keuangan itu luar biasa dah. Orang yang jujur aja bisa tergiur kadang-kadang kalau imannya nggak benar-benar kuat ya. Duit kan manis Pak. Ini. Jadi makanya ya hati-hatilah terkait dengan uang. Karena uangnya itu gampang ngambilnya, gampang makainya, susah balikin ya. Itu. Maka betul-betul ayat yang paling panjang dalam Al-Quran itu kaitannya dengan uang, hutang piutang. Ini penting. Jadi ini yang disebutkan oleh Imam Ar-Razi terkait yaumaidin tuhadditsu akhbaraha. Kemudian selanjutnya ada keterangan tentang bagaimana sih kondisi manusia kelak saat dibangkitkan. Ini beberapa hadis menyebutkan bahwa manusia itu dibangkitkan dalam kondisi yang bermacam-macam ya. Di antaranya misalnya hadis muttafaqun alaih dari Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan. Aku mendengar, kata Aisyah, Rasulullah bersabda manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tanpa alas kaki, nggak pakai alas kaki, nggak pakai sepatu. Kemudian tanpa pakaian, tanpa disunat, nggak disunat, jadi balik lagi kayak bayi. Lantas aku bertanya, nih Aisyah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ar-rijalu wan nisa'u jami'an yanzuru ba'duhum ila ba'din. Wah, laki-laki sama perempuan bisa saling melihat dong ya Rasul. Terus apa jawab Rasul? Qala ya Aisyah al-amru asyaddu min an yuhimmahum dzalik. Masalah yang terjadi saat itu lebih dahsyat daripada sekedar melihat satu sama yang lain. Sampai ngelihat satu sama yang lain aja nggak sempet Pak. Udah mikirin dirinya sendiri. Sampai ngelihat sesuatu yang mungkin dia tertarik. Pada saat itu tuh nggak ada yang bisa seperti itu. Karena urusan yang terjadi atau kondisi yang terjadi itu lebih dahsyat. Dia mikirin dia aja belum tentu. Jadi lebih memikirkan dirinya sendiri daripada ngelihat yang macam-macam. Kata Nabi, masalah yang akan dihadapi pada saat itu lebih penting dari sekedar melihat satu sama yang lain. Kayak apa ya Pak ya? Kayak misalnya bapak-bapak nih antri di bank, antri lama gitu. Kira-kira kerasa nggak nunggunya ketika panggilannya, misalnya nomor urut bapak nomor 5, nomor 5. Jadi ngantrinya yang lama tadi kerasa nggak? Enggak kan? Oh, saya udah dipanggil nih. Seperti itu. Padahal saat itu ya luar biasa lah kondisinya. Sampai orang nggak bisa ngelihat antara satu dan yang lainnya, sampai memikirkan antara satu dan yang lainnya. Maka Nabi bilang nafsi, nafsi ya. Ketika para umat itu balik ke para nabinya bilang nafsi, nafsi, diriku, diriku. Aku nggak bisa mikirin yang lain. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, terus sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Cuma Nabi Muhammad SAW yang bisa memberikan syafaat kepada umatnya, baik umat terdahulu maupun umat yang akan datang. Nah, di sini di beberapa ulama tafsir sebutkan yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia akan diperlihatkan amal-amalnya ashtata yang bermacam-macam. Ini ada beberapa keterangan. Yang pertama
anna ba'dahum yadhhabu ilal mauqif raqiban ma'asyabil hasanah wa bayadil wajhi wal munadi yunadi baina yadayhi hada waliyullah. Kondisi yang paling bagus. Kelak itu manusia pada kondisi ini mereka diberikan kemuliaan dengan disediakan kendaraan, disediakan pakaian yang bersih, wajah yang berseri-seri, wajah mereka bersinar. Terus juga ada protokol yang bilang fayunadil munadi, kesini wahai waliullah, wahai wali-walinya Allah, wahai kekasih-kekasihnya Allah, sini ngumpul. Masya Allah ya, sampai seperti itu. Disediakan misalnya nih, kalau di dunia pesawat yang paling mahal, ya, tempat yang paling bagus, kemudian protokoler karyawan-karyawannya yang nyuruh, ayo kemari sopan-sopan, baik-baik, ya. Pakaian kita dikasih pakaian kebesaran. Ini kondisi yang luar biasa. Para kekasih-kekasihnya Allah, para orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita masuk di golongan yang pertama ini, Pak. Amin. Ini ya, kondisi yang pertama. Terus yang kedua, wa akharuna yudhabu bihim sudal wujuh hufatan uratan ma'as salasili wal aghlali wal munadi yunadi baina yadayhi hada aduwullah. Kelompok kedua, kelak manusia itu akan dikumpulkan dengan kondisi sudal wujuh, wajahnya muram, murung, menghitam. Al-Quran sering mengibaratkan perumpamaan dengan wajah yang menghitam, artinya wajah yang penuh penyesalan, wajah yang penuh dengan kemurungan, ya. Terus hufatan uratan, tidak beralas kaki, tidak berbusana, tidak pakai pakaian, ma'as salasil, dirantai, kakinya dirantai, tangannya diborgol. Terus protokoler ada yang bilang, ya, fayunadil munadi, terdengar suara, hada aduullah, ini sini, para musuh Allah sini, kumpul sini, ya. Kalau yang pertama tadi para wali-wali Allah sini kumpul semua. Kalau yang kedua ini sini, musuh-musuh Allah sini, kumpul. Ya. Seperti itu, wajah mereka menghitam, ya, murung, sedih, ya, sedih yang dahsyat, sedih yang pada saat itu nggak bisa ada penyesalan selanjutnya, ya sudah sedih, nggak bisa balik lagi ke dunia, penyesalan yang tiada guna. Ini kondisi yang kedua. Terus yang berikutnya, yang ketiga, kullu fariqin ma syaqlihi al-yahudi ma'al yahudi wan nasrani ma'an nasrani. Setiap kelompok itu nanti bareng golongannya. Orang Yahudi kumpul sama orang Yahudi, Nasrani kumpul sama orang Nasrani, Muslim kumpul sama orang Muslim. Jadi langsung terpisah otomatis gitu. Ya, langsung terpisah secara otomatis atas izin Allah Subhanahu wa taala ngumpul. Bayangin kondisi yang sangat-sangat krodit mungkin ya. Kita menyaksikan kemacetan, misalnya macet di Jakarta aja luar biasa ngantrinya. Apalagi ini seluruh umat manusia, Pak. Kayak apa kondisinya? Jumlah manusia dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat banyaknya seperti apa? Bangsa Indonesia aja sekarang sudah berapa? 270 jutaan. Banyak banget ya. Warga sini berapa warga sini, Pak? 1000 ada? Ada ya? 1000 ada. Kalau sholat Idul Fitri juga udah penuh kan belakang. Ya, luar biasa. Jadi dikumpulkan dengan golongan-golongannya, kelompok-kelompoknya. Nah yang keempat, astatan min aqtaril ardi min kulli nahiyah, berkelompok-kelompok dari semua wilayah di bumi. Kita di Indonesia, mudah-mudahan nanti ngumpulnya orang Indonesia yang soleh-soleh, yang baik-baik ya. Ini warga Topas, ini warga
sektor apa lagi sih, banyak sini ya. Iya, mira dan macam-macam lah. Sini kumpul lagi di sini, alhamdulillah ya ketemu lagi, masya Allah. Jadi berkumpul sesuai dengan wilayahnya. Ini pendapat para ulama. Nah, satu lagi sebenarnya di surat Toha ayat 154 itu, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala kelak akan mengumpulkan manusia itu dalam kondisi yang berbeda saat mereka hidup. Maka di surat Toha yang kaitannya dengan Al-Quran, qala lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basiro. Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan aku dalam kondisi buta, sedangkan dulu aku ketika di dunia melihat. Ya, surat Toha ayat 154. Ya. Qala kadzalika atatka ayatuna fakadzalikal yauma tunsa. Dulu kata Allah, aku kasih engkau Al-Qur'an, ajaran Al-Qur'an, tapi engkau lupakan. Sekarang aku jadikan engkau buta, gak bisa ngelihat. Bayangin. Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli dalam tafsirnya Jalalain bilang, betul-betul kondisinya a'ma basor, gak bisa ngelihat, betul-betul buta. Ini makanya kita yang bisa baca Quran, yang bisa punya hafalan Al-Qurannya diulang-ulang sebisa mungkin, semampu mungkin. Supaya apa? Supaya kita kelak Al-Quran itu menjadi hujjatun lana, jadi pembela kita, bukan hujjatun alaina, bukan yang menuntut kita. Jadi kita dibela dengan Al-Quran. Kita pernah baca Quran, kita pernah mengkaji Al-Quran. Al-Quran ini yang kelak atas izin Allah bisa memberikan pembelaan kepada kita. Baik, terakhir, ini ayat terakhir, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarah, maka dia akan melihat balasannya. Zarah itu kata Ibnu Abbas apa? Diterangkan di sini an Ibnu Abbas fi qauli fa may ya'mal mithqala dzarratin al-ayah qala laisa minal mu'min wala kafirin amila khairan wala syarran fid dunya illa arahu Allahu iyyahu. Tidaklah seorang mukmin atau orang kafir beramal di dunia melainkan mereka akan lihatnya. Kita bakal melihat amal-amal kita. Di sini pentingnya kita beramal ketika di dunia, meskipun masuk surga itu bukan amal satu-satunya faktor penentu, tetapi rahmatnya dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi amal itu penting. Kayak bawa punya kendaraan ya, bukan hanya mesinnya doang yang penting, tapi bannya juga penting, setirnya juga penting, lampunya juga penting. Nah, itu ibarat amal-amal. Kemudian seorang mukmin akan diperlihatkan kebaikan dan keburukannya, lalu Allah mengampuni keburukannya dan memberi pahala kebaikannya. Ini masya Allah. Jadi orang mukmin itu luar biasa enak. Enaknya apa? Kita melakukan dosa, kalau tobat Allah ampuni. Kita melakukan kebaikan kita dilipat gandakan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, kebaikan bisa berlipat 10, bisa 100, bisa 700 sampai tak terhingga. Itu kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada seorang mukmin. Tapi orang kafir bagaimana? Wa ammal kafir fayuriyahu hasanatahu wa sayyi'atahu fayuraddu hasanatahu wa yu'adzibu bisayyi'atihi. Seorang kafir diperlihatkan kebaikannya dan keburukannya, lalu kebaikannya dikembalikan kepada Allah, dan keburukannya, karena keburukannya itu dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapatnya Ibnu Abbas. Kemudian pendapat dari riwayat dari Muhammad bin Ka'ab disebutkan di sini.
may ya'mal misqala dzarratin min khairin min kafir yara sawabuha fid dunya fi nafsihi wa ahlihi wa malihi wa waladihi hatta yakhruja minad dunya wa laysa indahu khair. Jadi orang kafir itu kalau dia ngelakuin kebaikan, misalnya infaknya banyak ya, dana CSR-nya banyak untuk fakir miskin, untuk daerah tertinggal banyak lah, miliaran, triliunan. Kalau dia belum muslim, dia melakukan kebaikan, maka balasannya tuh cuman di dunia. Kata riwayat Muhammad bin Ka'ab nih, tafsir Jalaluddin As-Suyuti, Imam As-Suyuti bilangnya gitu. Kalau orang kafir melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan dibalas Allah di dunia. Dengan apa? Dia akan melihat pada dirinya, bisa jadi dirinya itu sehat, kuat, awet muda. Sini yang awet muda banyak berbuat kebaikan insyaallah. Awet muda, keluarganya juga baik, sehat, pinter-pinter ya, hartanya terus bertambah ya. Terus anak-anaknya juga pinter-pinter, hebat-hebat ya. Tapi apa? Dia kalau meninggal dan belum mukmin, maka dia meninggal tanpa membawa kebaikan apapun. Ini yang namanya istidraj. Kebaikannya diduluin di dunia, diselesain oleh Allah di dunia. Ntar di akhirat dia nggak dapat apa-apa karena belum mukmin. Nah, bagaimana orang mukmin? Diterangkan di sini. Ya. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran. Ya. Kalau seorang itu melakukan keburukan min mukminin, dari seorang mukmin yang lakuin keburukan, yara uqubatahu fid dunya, dia akan dapat sanksinya di dunia. Fi nafsihi, pada dirinya bisa jadi, wa ahlihi, keluarganya, wa malihi, pada hartanya, wa waladihi, pada anak-anaknya, hatta yakhruja minad dunya wa laysa alaihi syai', sampai ketika dia keluar dunia, meninggal dunia, dia nggak punya dosa apapun. Kadang-kadang ada orang yang dikasih ujian sakitnya lama ya Pak, lama banget, tapi masih bisa sholat ya. Misalnya dari lahir qadarullah misalnya sudah nggak normal sampai dewasa, sampai meninggal, keluarganya dikasih kesabaran buat merawatnya. Ini orang ini kalau dia mukmin ya, dia kemudian tetap ibadah kepada Allah semampu dengan kondisi dia, maka sebenarnya itu dia lagi menghilangkan, menghapuskan dosa-dosanya dia ketika di dunia. Maka orang yang meninggal didahului sakit, sebenarnya sakit itu lagi menghapuskan kesalahan-kesalahannya dia ketika di dunia, sehingga ketika dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang tidak punya dosa, sudah kembali dalam kondisi yang suci lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini kajian kita pagi hari ini selesai surat Al-Zalzalah. Alhamdulillah. Nanti jika ada kesempatan lain dilanjut ke surat selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau didiskusikan? Ya, monggo.